Halo teman-teman, ketemu lagi bareng saya Tanto Prihartanto di channel Bestari Web TV. Hari ini kita mau tes fitur-fitur basic ya. Jadi kemarin ini kita setting-setting ya, dan ternyata saat di enable kompasnya ya, ini arah pilotnya ngaco ya. Jadi RTA juga ikut ngaco ya. Kemudian kemarin juga di sini ada masalah ya, di kabel antenanya ya, agak terkelupas. Saya sudah tutupin pakai lem LCD ya. Karena ternyata fungsinya masih oke ya, fungsinya masih oke. Oke, kita coba jalan agak jauh, mungkin 2 atau 3 kilo ya. Kita lihat RSSI-nya ya. RSSI-nya antara antena satu yang belakang, antena 2 yang depan ya. Ini berfungsi atau enggak, bagus atau enggak ya saat putar balik, terutama ya. Saat putar balik dia sama atau enggak ya penguatannya, atau beda jauh atau enggak ya. Kemudian kita juga mau coba lagi fitur position hold ya, position hold, dan kita coba juga RTH sampai landing, apakah landingnya stabil atau tidak ya. Oke, remote sudah nyala ya. Kita set ke, masuk ke menu Express LRS ya. Agak ngedip ya. Kita masuk ke menu Express LRS ya. Kemudian paket rate-nya kita ganti, cari yang X-band ya, 150 X-band. Ini yang X150 ya. Oke. Kemudian ya, exit ya. Untuk mengaktifkan SD log, jadi supaya di log remote-nya ikut kerekam ya, telemetrinya, kita pastikan ya di model ini, masuk ke model ya, masuk ke model, kemudian page-nya balik ya. Pastikan di sensor ini ada banyak ya, ada angkanya. Di sini 25 ya. Kalau yang belum ada, kita bisa ke Discover New seperti ini ya, Discover New. Nanti ada banyak sensor ke bawah ya, ke download dari sini ya. Tapi ininya harus di-on-kan dulu sebentar. Nah, saat ini on, dia akan mendownload semua sensor ya. Nah, ini dia juga ada angkanya ya. Oke. Jadi semuanya akan terdownload. Ini jumlahnya ada 25 ya. Kemudian kita klik stop ya. Oke. Setelah kita klik stop, kita masuk ke page belakangnya ya. Jangan lupa di halaman special function ya. Jadi kita harus aktifkan SD log ini saat arming. Jadi samain dengan switch arming ya. Saat switch arming on, SD lognya aktif ya. Oke, drone kita taruh di tempat yang agak jauh, karena akurasi GPS ya itu di atas 2 meter biasanya ya. Bisa lebih ya, bisa lebih. Kalau menurut standar internasional itu rata-rata di 4 meter ya. Oke, ini kesini aja ya, ngadep ke sini, jadi biar nggak putar balik saat landing. Karena saat landing drone akan memutar bodinya ya, arahnya sesuai saat dia take off, saat di arming ya. Kita akan jalan ke arah sana ya, dan drone menghadapnya ke sini, biar saat stop mau landing ya, dia turun tanpa harus memutar arah. Oke, kita ke arah sana ya, ke arah sana. Ini satunya kita bikin vertikal seperti ini ya. Jadi satu antena vertikal, satu antena dibiarkan horizontal.
Oh, lupa. Memory card untuk ininya belum saya pasang, untuk O4-nya. O4 kalau tanpa memory card nggak bisa rekam ya. Cabut dulu baterainya. Kita masukkan memory card, sebenarnya kondisi hidup bisa ya, tapi supaya amannya dimatikan dulu aja. Masuk, keluar. Oke. Untuk gugus ada nggak? Gugus juga kosong. Aduh. Ini gugus saya matikan dulu juga ya. Ini belum nyalain. Belum nyala. Gugus ini saya nggak tahu yang mana, tapi kalau nggak jauh-jauh sih bebas ya, mau kita pasang yang mana ya, karena ada ham-nya ya, ada ham support supaya apa, frekuensi CE nya, frekuensi FCC nya aktif ya. Oke. Bismillah. Oke, gugus kita nyalakan ya. Kita ngadep ke arah sana ya. Oke, satelit sudah berapa nih? Mana satelit? Ini OSD profile yang mana? Ini kah? OSD profile 2, OSD profile 3, OSD profile 2. Satelitnya 8 ya. OSD profile 1. Kita tunggu sampai di atas 12, ini udah 12 ya. OSD profile 2. Oh ya, ini saya lupa. Jamnya kita samakan dulu ya. Ini WIB, di drone-nya WITA ya. Jam 8 lewat, ini berapa? 32. Oke, beda semenit ya. Oke, nanti kita agak ngadep ke sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Arming ya, arming. Angle mode ya.
Ini posisi saya ya. Posisi saya harus ngadep ke arah sini sedikit ya. Arah pilot sampai benar dulu, baru kita jauh-jauhan ya. Kita coba fitur-fitur altitude hold dan fitur lainnya, fitur basic lainnya ya. Kalau nggak pakai kompas ini bener ya, sebelah kiri ini east ya, timur ya, sebelah kanan ini barat ya. Kita coba fitur altitude di sini ya. Position hold file. Acro mode. Mungkin karena kompasnya belum benar ya. Position hold. Acro mode. Kita coba muter-muter dulu ya. Banyak yang panen ya, lagi panen. Kita coba lagi di sini position hold. Position hold. File, kenapa ya? Apakah without magnetometernya saya masih disable ya? Harusnya di onin ya. Kan kemarin pakai magnetometer ya. Sekarang tanpa magnetometer tapi masih saya tuh masih file ya. Oke. Kita coba RTH dulu aja ya. Kita coba RTH. Kita coba RTH di jarak 200 meter coba ya. Sampai landing RTH-nya. Ini ketinggian di berapa nih? Altitude mana ya? Oke, di sini aja. Return to home. Bismillahirrahmanirrahim. Masih manggut ya rescue-nya. Itu drone-nya ya. Itu drone-nya. Kita agak jauh dari situ. Aduh, masih gitu ya. Jadi nggak tahu kenapa ya, kalau drone besar itu seperti itu susah ya. Yang tujuin juga sama, kalau landingnya agak turbulen. Jadi drone-nya ngadep ke bawah gitu ya. Pas landing itu drone-nya ngadep ke bawah. Yang punya pengalaman mungkin ya, tolong di share ya. Ini saya belum ketemu juga nih yang baik di 7 in maupun 8 in ini ya. Jadi tiap kali landing saya coba jauhin ya. Saya coba jauhin di sini ya. Kita coba take off lagi, kita coba take off ulang. Kita coba take off ulang ya. Oke, di sini aja ya, cukup ya. Coba kita cek pakai PC aja ya. Position hold without magnetometernya on atau off ya. Karena kenapa tadi fail terus?
Oke, kita coba lepas dulu ini ya. Mau nggak mau buka laptop ini. Kabelnya. Kemarin pakai kompas berhasil ya. Position loadnya bisa, tapi nggak saya upload videonya. Tapi RTH-nya yang masalah. Karena ini drone dipakai untuk jauh-jauhan ya. Jadi RTH ini fitur yang sangat penting ya, supaya drone bisa dipastikan kembali saat RX close. Kita harus bisa mastiin drone-nya bisa balik ya saat RX close. Dan buat Anda yang rakit drone mungkin ke tempat lain ya, terutama drone yang untuk long range, Anda harus bisa minta ke builder Anda supaya ada tes RTH ya sampai landing, sampai dia landing ya. Sebisa mungkin. Kalau nggak bisa ya mau nggak mau gimana lagi. Kayak gini agak susah nih ya. Sampai landing susah banget. Minimalnya Anda tahu ya, kalau dites sampai landing ternyata nggak bisa, minimalnya Anda tahu bahwa drone Anda nggak bisa di setting sampai landing ya. Saya belum coba pindah ke enough ya untuk yang ini ya. Untuk drone yang ini saya belum coba pindah enough. Colok sini. Sebentar ya. Nggak kelihatan mouse-nya mana. Ini nggak ada internet ya, tapi Betaflight online-nya masih bisa diakses ya. Karena dia charge-nya lumayan kuat ya. Get without ya. Kan on kan ya, harusnya di on ya, harusnya di on. Set position load without magnetometer sama dengan on ya, kemudian save. Oke. Kita keluar dulu ya, satu aja. Oke. Ke sawah bawa laptop. Oke, kita terbang lagi ya. Bismillah ya. GPS sudah 26 ya. Mudah-mudahan aman untuk RTH ya. Tutupnya belum dipasang. Ini tutup USB Type C ya. Biar nggak banyak debu. Tutup. Coba sini aja, agak bersih.
Oke, baterai 4 volt ya. Bismillahirrahmanirrahim. And. 5 Nah, minutes. ya. Kalau tanpa magnetometer di depan itu pasti N ya. Jadi di sebelah sini W, west, barat ya, padahal itu timur ya. Itu wajar ya kalau tanpa magnetometer ya. Jadi ini kita harus muter-muter dulu atau jalan-jalan dulu ya, supaya drone-nya bisa mengenali arah. Nah nanti dia berbalik tuh ya. Dari perubahan koordinat GPS-nya dia tahu bahwa arah barat itu sebelah sini ya. Arah barat itu sebelah sini dan arah timur itu sebelah sana ya. Seperti itu ya. Ini mudah-mudahan position hold-nya sudah bisa nih ya. Oke, kita coba position hold ya. Turbulen ya. Nah, baru berhenti. Oke. Berhenti total ya. Kita turunkan sedikit, bisa nggak majuin dikit dulu. Saya nggak tahu titik terendahnya berapa meter ya. Ini di ketinggian berapa nih? Kalau sini paling 3 meteran ya. Ini altitude-nya mana ya? Saya kadang lupa. 5 meter sini ya. Ya, itu. Untuk altitude udah bisa ya Mas ya. Tapi dia harus muter-muter dulu karena kompasnya saya disable ya. Ini handphone jelek 200 ribuan, tapi bagus, hasil rekamannya lumayan ya. Oke, drone 8 in ya. Ini tanpa di apa-apain remote-nya sudah bisa altitude hold ya. Diam di satu titik. Ya, remote tidak saya apa-apakan ya. Oke, altitude sudah, tinggal RTH ya. Kita tinggal coba RTH masih turbulen atau enggak ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini baterai tinggal 3,7 ya. Oke, ini di ketinggian 20 meter ya, 28 meter ya. Kita coba RTH ya. Ini kayaknya untuk penetrasi sinyal belum sempet nih ya. Mungkin besok aja Mas. Saya bawa baterai 2 ya besok. Bawa baterai 2, pertama penetrasi sinyal dulu, habis itu baru long range ya. Hari ini kayaknya belum sempet nih, baterainya udah ngedrop. Oke, agak mending ya, nggak terlalu. Tadi saat kompasnya sudah di disable tapi yang without magnetometernya belum di off ya, belum di on. Dia gini ya, agak shake ya. Ini udah agak stabil ya.
drone-nya ya. Oke. Tapi masih ini ya, masih ngeri ya, landingnya masih ngeri, turbulen ya. Jadi kalau alasnya keras ini bisa nabrak ya, nggak smooth ya. Mas siapa Muklas ini mau coba pakai inaf nggak nih Mas? Cuman kalau inaf ya, kekurangannya akronya kurang, nggak seenak di ini ya, nggak seenak akronya pakai beta flat ya. Jadi ini air mode ya, dia nggak seenak pakai beta flat akronya. Tapi di beta flat sudah 2 drone ya, yang 7 in ya, Mark 4 7 in, dan yang ini 8 in ya, Mario Fold 8, sama ya landingnya seperti itu. Nggak bisa. Katanya kalau drone-drone kecil dia lebih smooth landingnya. Padahal speed landingnya sudah saya kurangi ya, sudah saya kurangi sampai di 0,5 meter per detik ya. Artinya sudah sangat lambat, tapi aktualnya masih cepat ya, masih cepat. Dan di throttle juga sudah saya set ke hold ya, throttle-nya hold saat landing, saat RTH, tapi tetap aja seperti itu ya, tidak sesmooth landingnya di inaf ya. Menurut Mas Muklas, kalau ini hal penting ya untuk landingnya, karena mungkin bisa saja landing kan perlu pembelajaran ya, nggak segampang landingin drone nggak segampang melandingkan drone aerial ya. Drone FPV ini landing itu susah ya, jangan salah ya. Jadi kalau landing auto ini jadi hal penting, nanti saya coba pakai inaf ya. 12 minutes. Oke, kita sinematikan ya sampai jam berapa nih? Sampai jam 9 ya. Kalau di saya berarti jam 8 di sini. Kita coba apa ya? Ini ada kebablasan. Nah, buat yang baru belajar coba ini ya, orbit juga bukan hal yang gampang ya, di FPV ini nggak gampang orbit, apalagi mengeset objeknya harus di tengah ya, karena objeknya itu kadang ke samping, kadang menjauh seperti ini. Saya aja belum bisa smooth ya orbitnya ya. Orbit ya. Kalau manuver-manuver lain seperti power loop pakai baterai ini nggak bisa ya. Pakai baterai ini bisa rusak. Gua coba belusukan ya, ini muat nih, ya muat. Ya. Untuk melatih feeling Anda ya, selebar apa drone-nya dan kira-kira bisa atau enggak ya. Masuk ke saung itu juga sebenarnya bisa ya, sebenarnya bisa, tapi saya takut ada orang, nanti malah bikin ribut ya, dan nggak bagus buat sosial. Ini ada lapangan juga ya.
Ini posisi udah di belakang saya ini ya. Hati-hati kalau di belakang, karena sinyal bisa hilang, terhalang badan. Ini udah pada kuning semua ya padinya. Padinya sudah menguning. Ada orang ya. Terbang rendah di sawah, hati-hati ya. Takutnya ada orang yang lebih rendah daripada padinya ya. Karena bisa berakibat injury ya, kecelakaan kalau yang drone gede gini. Oke, kita landing aja ya. Sudah 11 menit ya. Miring-miring. Ya, ini ke atas. Oke, dari saya sekian ya. Kalau ada kritik, saran, pertanyaan, silahkan terus di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.